Oke, selamat pagi. Langsung hidup dengan semangat. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya dipimpin dulu dengan kebaktian dan menyanyikan lagu wajib. Ayo, petugas siapa maju ke depan? Oke, semua melipat tangan. Yesus lihat umatmu tiada setia. Mari kita berdoa. Isi kami percayakan ke dalam yang kau dengan kasih dan anugerah serta berkumpul di kelas ini dengan keadaan. Ya Bapak, sebentar lagi kami belajar berkata kami bukalah hati dan pikiran kami yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kami kepada kami. Ya Bapak, berikanlah Tuhan guru kami kesehatan di dunia umur dan kami bisa menjadi kami sampai hari yang akan datang. Begitu juga kepada guru kami ya Bapak yang mati kepada kita berjawab penerima kami memberkatinya. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Lesa. Berdiri. Siap. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat pagi, terima kasih dan silakan duduk. Tegak, gerak. Hadir semua? Yang sadar mana? Hadir semua? Siapa yang tak hadir? Apa beda emangnya? Sakit? Apa? Tidak ada suratnya? Di sini ada Sikil juga ada suratnya. Oke, bagus ini suratnya. Ya. Oke, jadi Ibu harap dijaga kesehatannya ya, karena sekarang cuaca naik baik. Mana cuaca naik? Jadi seperti yang dibilangkan sebelumnya, selalu membawa air sehat. Oke? Nah, jadi anak-anak pada hari ini kita akan belajar ya. Mungkin kalian akan bingung. Ibu sendiri juga yang akan mengajar masih tahap belajar ya, karena ini merupakan mata pelajaran baru ini. Mata pelajaran baru diluncurkan tahun 2025 itu, yaitu mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Apa yang bilang? Coding dan kecerdasan Coding, semua dulu. Coding. Ada coding on. Cari bagi kamu coding.
yang menempel di ingatamu dan bisa nanti kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi coba semua perhatikan buku yang ibu kasih. Nah, di situ ada pembelajaran bab pertama mengenai apa? Berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional. Nah, sebelumnya udah pernah mendengarkan kata atau kalimat berpikir komputasional? Nah ya, di mediamu molo dong komputasional apa mana terpikir di pikiran kalian? Komputasional apa? Apa? Komputer. Siapa tadi punya komputer? Komputer ya, komputasional ada komputer. Nah, hidupkan berpikir komputasional. Apakah manusia itu dipaksa untuk berpikir seperti komputer? Ini kira-kira maksudnya? Nah, jadi sama-sama kita mempelajari. Coba buka bukunya di halaman 2. Ya, coba buka bukunya di halaman 2. Oke. Nah, di situ coba perhatikan ada tujuan pembelajaran, ya kan? Kamu beritahu sih tujuan pembelajaran? Semualah dulu apa itu tujuan pembelajaran kita? Dibacalah dulu. Oke, nah, ibu akan membacakan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti sebelumnya ibu sudah sering, untuk apa itu tujuan pembelajaran itu? Itu yang akan kita capai dalam mempelajarinya. Nah, di sini semua dulu membaca ya tujuan pembelajarannya. Oke, nampak? Nah, kalian nantinya akan mampu menjelaskan apa itu pengertian dari berpikir komputasional dan elemen-elemennya. Nanti ada elemen-elemen yang akan kita pelajari. Ada di situ dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada di situ yang disebut dengan algoritma dengan contoh sederhana. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, kita akan menerapkan konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kalian akan mampu menyusun langkah-langkah sederhana untuk menyelesaikan tugas secara sistematis. Nah, mana tolonglah naik kota capai setelah mempelajari berpikir komputasional nantinya. Oke, bisa dipahami? Boleh dipahami? Nah, cobalah dulu kalian baca di halaman 2 ada di situ berpikir komputasional. Dibaca dulu dalam hati. Kasih dulu waktunya kita baca yang dalam kehidupan sehari-hari sampai secara runtuh. Ayo, coba dibaca. Masing-masing membaca. Ayo.
Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Sambil ditulis ya. Proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat tugasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada 1 tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari 1 pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Oke, di kalian kamu Rakin, bagaimana menyusun apa? Koper-koper itu ke dalam bus tadi kan? Nah, di sini koper kelompok anak mana yang dimasukkan terakhir? Mana? Apa itu A? Tidak jawabannya? Oke, kita simak lagi ya. Oke, harus fokus. Ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, nah tadi kalian jawab apa tadi? Anak yang pergi ke museum. Oke, terima kasih sudah menyimak tadi apa yang disampaikan dalam video tadi. Baru langsung kira-kira terbuka sama kilo arti di berpikir komputasional itu. Kira-kira sudah bisa dipikirkan. Oh, ternyata berpikir komputasional seperti ini. Ayo, siapalah dulu yang bisa membuat apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Setelah kalian bahas tadi di apa itu, kalian tonton videonya, kira-kira sama dia dong yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Buatlah dulu yang bisa kamu simpulkan dari video itu. Ada kira-kira yang bisa? Ayo, sama tidak apa? Tidak masalah. Ayo. Bisa Eksa? Eksa Udin? Bisa? Nah, Eksa Udin mengatakan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir yang teratur dan sistematis. Oke, coba kalian dengarkan ibu. Fokus dulu ya. Samurai Tusi. Samurai Tusi. Oke. Nah, jadi yang dimaksud dengan berpikir komputasional kira-kira seperti ini. Setiap hari berangkat dari sekolah. Valeria berangkat di sekolah. Nah, saat kamu berangkat ke sekolah, apa hal-hal yang kamu lakukan di rumah? Sebelum kamu berangkat ke sekolah, sebelum kamu datang ke sekolah ini, apa yang pertama kamu lakukan? Memakai baju, menggosok gigi, mandi, makan, ya. Nah, kira-kira ya dalam kehidupan sehari-hari ini banyak masalah yang kita hadapi. Nah, contoh sebenarnya apa? Kenja, dengarkan dulu ke sini. Siapa di sini pernah datang terlambat ke sekolah? Nah, apakah itu sebuah masalah? Terlambat datang ke sekolah? Masalah kami. Menonton belajar di PKN. Kalau terlambat datang ke sekolah berarti melanggar aturan yang ada di sekolah, itu sebuah masalah. Nah, asal boleh dipahami, dengarkan ke sini ya. Nah, tadi
Tidur telat karena main game. Ono Sony. Semuanya main game kemalaman karena main game. Apa? Hah? Tidur terlambat ya. Karena main game. Kemudian apa? Bangun. Nah, itulah penyebabnya, itu penyebabnya. Sekarang solusinya. Ngapa foto somanon? Gue terlambat orang sekolah. Nah, udah dia mana kok sampai jam 10 sampai jam 11. Akhirnya bangun telat. Karena bangun telat udah kesiangan ya. Semua buru-buru, makan buru-buru, memakai baju buru-buru, datang pun ke sekolah jadi terlambat. Nah, setelah kamu tahu ini, ngadi foto somanon. Mana yang kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, berarti itu yang dinamakan dengan solusi. Nah, solusinya apa tadi? Tidur lebih cepat. Tidur lebih awal ya. Nah, oke, ini sama halnya dengan udah kita belajar ini di kelas 4. Waktu kalian bersama ibu di kelas 4 kita udah mempelajari 7 kebiasaan anak. Masih ingat lagunya? Kita semua kita nyanyikan dulu supaya udah ibu jelaskan itu semua kemarin kan berhubungan ke sini. Oke, ada 7, 2, 3 ya. Berarti solusinya kamu harus tidur lebih cepat. Nah, tadi di situ tidur lebih cepat. Kalau kita tidur lebih cepat, berarti otomatis kita bangun tidak kesiangan. Karena kalau tidur kita lebih cepat, itu menjaga apa? Kesehatan tubuh kan? Bangun pun pagi-pagi dan lebih dagingnya. Kamu udah bangun, contohnya bangun jam 5 atau setengah 6. Kamu membantu orang tua merapikan tempat tidur dulu atau mencuci piring. Kemudian kamu mandi. Nah, jadi ada langkah-langkah yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat ke sekolah. Tentukan dulu apa yang menjadi kebiasaan di rumah. Contoh kamu bangun tidur, apakah kamu langsung makan, langsung mandi pergi ke sekolah atau bekerja dulu? Bisa langsung sekolah dulu atau borak ke sekolah. Berarti yang dibantu orang tua itu yang salah. Nah, jadi setelah kita mempelajari nantinya berpikir komputasional ini, ya, dengarkan dulu ke sini. Berpikir komputasional ini
Jadi fokus. Nah, Bu terapkan nanti bagaimana itu berpikir komputasional itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada 4 prinsip dari berpikir komputasional. Nah, apa itu? Nah, itu yang pertama apa namanya? Apa di situ? Bukan, prinsip yang pertama apa namanya? Komposisi. Oke. Masih ingat kita mempelajari bilangan caca di kelas 4? Di situ Ibu menerangkan sama kalian ada yang namanya dekomposisi, ada komposisi. Kalau dekomposisi berarti apa? Membagi bagian-bagian kecil yang lebih mudah, berarti menguraikan, ya? Paham? Contoh sama di matematika kita sudah mempelajari itu ya. Terlihat di sini, tutup dulu slide-nya ya. Contoh, kita membuat dekomposisi dari 1535. Nah, berarti kalau dekomposisinya ini menjadi bagaimana? 1000 itu kan ditambah 500 ditambah 30 ditambah 5. Nah, ini itu namanya dekomposisi, membagi bagian yang besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, bukan berarti dari sonon dan dari dalam matematika, tapi apa nanti konsepnya dalam masalah yang terjadi yang kamu hadapi, ya. Nah, contohnya di situ ada merencanakan pesta ulang tahun. Nah, kalau merencanakan pesta ulang tahun pertama kita harus membuat apa? Daftar tamu kan? Jangan tahu ada contoh. Dengan ulang tahun merayakan ulang tahun masih luar. Ikon udah waktu dorong aku. Di botol dong aku kalau sobat tarung 20 gitu hala. Ikon di botol do 3 tahun akan diundang asal di botol mempersiapkan makanan, mempersiapkan hadiah ya. Nah, kemudian memilih dekorasi. Mau merayakan ulang tahun kamu pasti dari hias-hias rumah kan? Ada membuat tulisan happy birthday, membuat balon, pasti dibuat dekorasi. Selanjutnya merencanakan aktivitas. Aktivitasnya sama dia. Apa kira-kira acara yang akan kamu adakan di ulang tahunmu? Apakah ada dibuat ibadah? Apakah langsung acara hiburan? Itu namanya dekomposisi. Nah, selanjutnya apa? Mengatur makanan. Nah, jadi ingat ya. Ingat. Ada di sini yang pertama prinsip dekomposisi. Dekomposisi ini artinya memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Oke, sama-sama dulu membuka bukunya di halaman 4. Oke. Ada di situ dikatakan dekomposisi ya. Nah, sebelum menyelesaikan masalah kita perlu mengetahui penyebab masalahnya. Nah, begitu son. Hakim budak ada masalah datang terlambat ke sekolah. Nah, asal pun dipahami dari dekomposisi 4 prinsip ini harus kita pelajari ya. Nah, bahasa nanti terlambat ke sekolah, anak ini bangun kesiangan, tidur terlambat. Nah, itulah yang dimaksud dengan dekomposisi, penyebab masalah. Ada bagian masalah yang terjadi. Itulah kira-kira yang disebut dengan dekomposisi. Boleh dipahami? Bisa kan? Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua apa di situ? Apa? Coba bacalah dulu Andriani. Menemukan kesamaan dan bagian-bagian yang berulang. Menemukan hubungan antara bagian-bagian masalah yang berbeda. Contoh, mengenali bentuk soal matematika yang mirip. Menemukan langkah-langkah yang berulang dalam resep. Melihat pola dalam jadwal harian. Oke, nah contoh menemukan kesamaan dari bagian yang berulang. Kalau pola pado, nakin, terlambat roti sekolah, gitu kan? Terlambat roti sekolah. Kira-kira apa menyebab ponakin terlambat ke sekolah? Bangun kesiangan sama tidur terlambat ya. Nah, pola yang dimaksud berulang dulu koi masalah tadi. Maka ada besok ini. Jadi kamu harus mampu menemukan. Masa kalau terlambat ke sekolah? Pasti kamu pikirkan. Aku tidur terlambat. Aku
3. Ya, kalau perkalian itu merupakan dari penjumlahan berulang. Bodoh kapan 40 ditolak 40 tambah 40 tambah 40. Itu tadi, itu artinya apa? Saya ini 120. Langkah yang pertama. Nah, langkah yang kedua bisa kita kalikan dia dengan penjumlahan bersusun ke bawah. 0 kali 3 4 kali 3 120. Nah, sama hasilnya? Sama. Jadi di sini kamu menentukan kira-kira apa solusi. Pola yang mana yang berulang tadi yang bisa kamu angkat menjadi solusi, mana yang paling tepat. Itu artinya di sini pengenalan pola. Nah, kemudian yang ketiga apa di situ? Apa di situ? Sama dulu. Abstraksi. Nah, di abstraksi itu kita diajak untuk bagaimana? Fokus pada informasi yang penting. Fokus pada informasi yang penting. Kemudian yang kedua apa? Mengabaikan metode yang tidak perlu. Nah, kita kadang-kadang seorang penyita, contohnya lah, ada sebuah masalah. Kita panikan, ya kamu panikan, bahkan nona tersoni, itulah kita, bahkan nona firma, tanpa kita menyadari. Seandainya pun kita tidak pikirkan itu, langsung, oh ya udahlah, kalau aku terlambat hari ini, contoh terlambat kamu datang ke sekolah, apa salahnya kamu minta maaf sama guru? Minta maaf ya ibu, terlambat tahu. Besok berjanji tidak akan terulang lagi. Allah ya ada doa guna di antara kamu anak didik kami ya. Banyak kalian karena datang terlambat ke sekolah, dibilang sama orang tuanya, mak aku nggak usah sekolah, takut nanti jadi dimarahi ibu guru, takut nanti dihukum. Pernah nggak seperti itu? Ya kamu solikan, kalau terlambat ke sekolah, sampai pikir mencontoh Pak Roy, membilang untuk Pak Roy, cuma pikir Pak Roy, dah sekolah biau, langsung ke situ kalian. Nah, jadi di sini abstraksi ini kita harus perlu mengabaikan detail yang tidak perlu. Maksudnya di sini yang tidak perlu kita pikirkan mengenai terlambat tadi, bisa kita buang itu jauh-jauh. Yang paling utama itu kita mencari solusi yang terbaik, solusi yang tepat. Oke, itulah kira-kira mengenai prinsip abstraksi ini. Nah, di sini kita disuruh menyederhanakan masalah yang rumit, kemudian melihat gambaran besar, dan yang terakhir ini yang paling utama, membuat keputusan yang lebih cepat. Sama nanti ini keputusan apa yang terbaik yang kamu berikan. Contohnya ada masalah seperti halnya terlambat ke sekolah. Bisa paham? Bisa kan? Nah, inilah prinsip yang ketiga. Dan yang keempat, prinsip Algoritma. nah, desain algoritma. Ayo semua dulu silakan baca dulu algoritma apa di situ dibuat. Membuat petunjuk langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Nah, stop dulu. Membuat petunjuk langkah demi langkah untuk memecahkan masalah. Nakin perjodoh kan? Ada perjodoh. Prinsipnya masih ingat? Ada 4 prinsip berpikir komputasional. Apa tadi? Dekomposisi ini. Kamu tahu apa penyebab masalahmu. Nah, yang kedua tadi pengenalan pola. Nah, akan dapat baik berulang terjadi masalah ini. Yang ketiga abstraksi tadi apa? Menentukan keputusan yang paling tepat, itu kan? Itu. Nah, dan yang keempat di sinilah algoritma. Algoritma ini di sinilah kita membuat petunjuk langkah demi langkah untuk memecahkan
komputasional itu berpikir secara teratur. Ada stepnya itu step by step, artinya ada langkah-langkah yang akan kamu kerjakan. Kemudian mengulangi strategi yang berhasil. Contoh, terlambat kena fisik sekolah. Nah, cukup dong. Contohnya ala terlambat mo salario. Tua don modari kami mau bawa tibu. Apa yang soalnya mesti mau polilen. Sama saja halnya bohong. Tapi setelah kamu tahu tadi strategi untuk tidak terlambat ke sekolah, yaitu tidur lebih awal, kamu harus melakukannya secara secara rutin atau secara konsisten. Jangan boleh sadari, kayaknya kalau sebenarnya kau terlambat. So, misalnya ibu piaro, so misalnya tidur itu tidak berpikir komputasional. Orang yang berpikir komputasional berarti dia memecahkan masalah itu secara teratur. Bodoh kira-kira dari siamuna penjelasan ibu. Bodoh kira-kira. Bodoh kira-kira. Serius. Serius do primus. Undang-undang kolana radio sehingga ibu MT di depan nanti. Waduh, kira-kira menarik nggak pembelajaran berpikir komputasional ini? Menarik, Dona. Nah, sekarang seperti ini. Ibu akan kelompok ibu sudah membagi kalian dalam 5 kelompok. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari, mungkin kalian sedikitnya sudah mengetahui apa itu berpikir komputasional. Kemudian kita sudah mempelajari 4 prinsip berpikir komputasional. Apa itu? Sebelah dulu, apa yang pertama? Prinsip dekomposisi. Selanjutnya apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Dan yang keempat? Desain algoritma. Oke, tentang sudah. Berarti fokus dong. Nah, makin ada baik kamu nggak tahu jelas sudah ke ibu pun sudah membuat contohnya mengenai datang terlambat ke sekolah. Sekarang ibu akan membagikan kelompok ya. Halo. Nah, ini tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Langsung ditulis ya. Ditulis nama kelompoknya dan nama kotanya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Nah, tulislah dulu nama kelompok. Dibaca apa menjunjungnya. Ya. Kelompok 3 ya. Ini. Oke. Nah, sebelum sampai ke situ, udah? Halo? Halo? Hai. Hello. Oke. Nah, dengarkanlah dulu ibu. Nah, dijaga petunjuknya, sudah menjaga petunjuk banyak berjodoh di dalam hati. Dibacalah dulu petunjuknya ya. Supaya lebih mudah nanti kamu mengerjakan ilmu.
lebih sederhana. Nah, langkah-langkah kecilnya apa yang buat di situ? Siapkan pot untuk menanam. Kemudian pilih tanah yang subur. Pilih tanaman yang sehat. Kemudian masukkan tanaman ke dalam pot. Tanam bibit ke dalam tanah. Ya. Tunggu. Kemudian apa? Siram tanaman dengan air secukupnya. Kemudian letakkan pot di tempat yang mendapat sinar matahari. Kira-kira ini masih banyak tahu menanam sebuah sayur menjadi contoh ya. Nah, selanjutnya itulah dekomposisinya. Sekarang masuk kita pengenalan pola. Ya. Nah, amati apakah ada langkah yang mirip atau yang berulang dalam tugas ini. Nah, pola yang ditemukan contohnya, setiap langkah harus dilakukan secara apa tadi berurutannya. Unang do perjual manira kalau besar lu di suoko. Kadang-kadang do tunggu baru manira, gitu kan? Nah, kemudian agar tanaman bisa tumbuh dengan baik, berarti yang paling awal kita lakukan adalah menyiapkan pot atau tanah. Kan bodoh kita manual sayur di pot, bodoh ditanam. Ya, itu tergantung bagaimana kamu memilih nantinya. Kemudian setelah kamu buat itu, baru kita tanam di bibit. Ngadong pot, ngadong tanuna, berarti masuk kita menanam di bibit. Selanjutnya apa? Menyiramnya setelah dilakukan. Tadi tanam pot, berarti kamu harus menyiram. Nah, itulah pengenalan pola. Makin kan ada di sini beberapa langkah-langkah. Kamu apakanlah itu? Kamu buatlah secara berurutan atau biar tidak ada pola yang berulang. Itulah pengenalan pola. Kemudian abstraksi di sini, ya, tentukan informasi atau langkah yang penting untuk menyelesaikan tugas dan abaikan detail yang tidak relevan. Itulah tadi. Abaikan detail yang tidak relevan. Nah, langkah utama yang kamu lakukan adalah menyiapkan media tanam. Media tanam itu lakukan boykot atau tanam. Selanjutnya kita menanam. Nanam petano tanpa suama. Ya, kita tanam lagi. Kemudian kita menyiram tanaman dan diletakkan di mana? Di tempat yang cukup sinar matahari. Oke. Selanjutnya algoritmanya adalah kita susunlah langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan tugas ya. Disinilah ibu buat siapkan pot dan tanah yang subur. Masukkan tanah ke dalam pot, tanam bibit, siram tanaman. Kemudian letakkan pot di tempat yang mendapat sinar matahari. Bisa? Bu Edo? Paham tuh kira-kira? Paham kan? Nah, sekarang kalian sudah membaca petunjuknya. Coba kamu tentukan ya. Bebas, bede. Boy, cara memasak nasi goreng. Coba dibaca bukunya, kan di buku ada. Atau cara membuat teh. Ya. Contohnya, kalau masalah do lapar. Masalah do lapar kan, contoh gak buat lapar. Berarti langkah-langkah kamu lakukan apa? Makan. Kalau makanan itu banyak, berarti kau ada boros lupa, gitu kan? Nah, selanjutnya apa lagi? Cara menanam bunga. Yuk, masing-masing berbeda ya. Setiap kelompok tentukan apa masalahnya, baru kamu tentukan empat prinsip dasarnya. Udah? Bisa? Bisa? Ada pertanyaan? Oke. Nah, di sini kan udah ada di sini dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Kamu tentukan dulu apa yang akan kamu buat. Nanti ibu desain cara membuat menanam tanaman. Nah, bu tentukan mah ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, ada algoritma. Nah, apa bedanya? Contohnya yang cara memasak nasi goreng, tentukan langkah-langkahnya, gitu. Ada pertanyaan? Ayo masing-masing bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri.
Kira-kira berapa menit? 10 menit bisa? 15 menit ya, nanti 10 menit waktunya untuk presentasi. Ayo. Penyedap rasa. Penyedap rasa. Satu dia, bisa? Bisa dipahami? Oke, ya. Disimak toh. Setelah kan kita mengenal pola, pola yang berulang. Pola yang berulang pola akan baik atau soal paling berarti kecilkan lagi nih. Karena udah dijelaskan tadi apa itu artinya dekomposisi, apa pengenalan pola, apa abstraksi, ya? Iya, berkecil lagi. Nah, contohnya kan kamu udah buat dari angka kecilnya. Kalau kecil di belah dulu, kan masuk menyiap contohnya menyiapkan nasi, kayak itu kayak pulsa. Ya, seperti itu. Jadi kalau kamu udah berulang di soal, baik atau soal, baik kan gimana? Ya? Algoritma ini teman-teman masalah saya sudah berurutan. Ya, kembali lagi. Coba diperhatikan lagi tadi mengenai yang ibu buat langkah-langkah menanam tanaman. Nah, abstraksi di situ apa? Kita disuruh menentukan informasi atau langkah yang paling penting. Apa langkah yang paling penting? Nah, jadi lagi di rumah menyiapkan media tanam atau pot ataupun tanah, kemudian menanam, kemudian menyiram dan meletakkan di tempat yang cukup sinar matahari. Nanti kembali bentuk langkah-langkahnya di pada komposisi. Nah, ada pola berulang, itulah di pola. Nah, setelah tidak ada lagi berulang, buatlah yang paling informasi yang paling utama, informasi langkah yang paling penting, itulah di abstraksi. Kemudian di algoritma nanti disitulah susunannya, langkah-langkah yang secara berurut, secara sistematis.
Masih? Tidak. Oke, jadi yang dulu. Hah? Mana kira-kira pertanyaan? Bagaimana? Jadi ya? Iya, kan itu tuh ada tentukan informasi atau langkah yang paling penting. Bermain pola mon. Contohnya kamu yang mapai teman ingin sagalas dosa teko kan itu ditentukan dulu cara membuat. Mak segelas berarti segar ketong. Oke, kira-kira udah siap kan? Mau presentasi kita? Ayo. Ibu kasih waktunya 5 menit lagi ya. Sama dia mengalami
tertib ya. Udah dimulai mengerti mereka. Namun di dalam pola